Di pertemuan ke-10 ini, kita akan belajar mengenai pemodelan regresi lanjutan ya. Jadi, kemarin kan kita udah belajar regresi yang paling sederhana, yaitu regresi linear ya. Regresi linear sederhana kalau satu variabel, regresi linear berganda untuk lebih dari satu variabel bebas, gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya secara umum diharapkan mahasiswa mampu menerapkan berbagai model regresi lanjutannya yang kita pelajari di sini, yaitu ada GLM atau Generalized Linear Models, kemudian ada GAM ya, Generalized Additive Model, dan ada Robust Linear Model. Oke, ini referensinya. Nah, kita masuk ke Generalized Linear Model ya. Nah, jadi yang kita pelajari kemarin adalah model linear regresi ya, regresi untuk linear ya, variabelnya linear. Nah, kekuatan terbesarnya adalah bahwa prediksi dimodelkan sebagai jumlah bobot fitur. Jadi dinotasikan dengan Y sama dengan alfa atau beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 dan seterusnya sampai beta P XP gitu ya. Jadi jumlah bobot fitur ini kan maksudnya peubah bebas ya, variabel bebas ya. X1, X2 dan XP. Nah, bobot ini adalah betanya gitu ya. Jadi jumlah bobot fitur ya, sehingga mudah untuk diinterpretasikan gitu ya. Ketika X-nya meningkat satu satuan, Y-nya akan meningkat sejumlah bobot si fiturnya atau si X-nya gitu ya. Nah, selain itu model linear hadir dengan banyak asumsi lain. Nah, ini adalah kekurangan dari model linear yang kemarin kita pelajari ya, banyak asumsi yang harus dipenuhi ya. Nah, semua asumsi itu seringkali dilanggar ya, dalam kenyataannya seringkali terlanggar. Nah, jadi misalnya hasil yang diberikan fitur mungkin memiliki distribusi non-Gaussian, jadi distribusinya non-normal gitu ya, tidak normal. Kemudian fitur atau peubah bebas mungkin berinteraksi dan hubungan antar fitur, ada hubungan antar fitur ya, atau multikolinearitas ya. Jadi bisa terjadi ini ya, tidak berdistribusi normal, kemudian ada interaksi ya, interaksi antar variabel bebas atau antar fitur, kemudian ada hubungan antar fitur atau multikolinearitas, dan hasilnya mungkin non linear ya. Jadi ternyata hubungan si X dan Y itu non linear gitu ya. Nah, kabar baiknya adalah bahwa komunitas statistik telah mengembangkan berbagai modifikasi, ya, berbagai modifikasi yang mengubah model linear regression dari pisau sederhana menjadi pisau Swiss gitu ya, yang jadi tadinya pisau sederhana gitu menjadi pisau Swiss, itu pisau yang isinya banyak gitu ya. Ada pisaunya, ada pisau lancip, kemudian ada yang mirip gunting gitu dan segala macam ya. Nah, lanjut. Nah, ini three assumption, jadi 3 asumsi di linear model ya. Di sebelah kiri ini adalah asumsi dari model linear ya, yaitu Gaussian distribution ya, sebaran normal. Nah, ini kalau terlanggar bisa jadi bentuknya seperti ini ya, ini menceng ke kanan ya. Kemudian no interaction ya, tanpa interaksi ya, tanpa interaksi. Nah, bisa jadi ada interaksi, bentuknya seperti ini ya, dia berpotongan gitu ya, ada potongan atau dia bersinggungan. Kalau no interaction dia sejajar ini ya. Nah, kemudian asumsi lain yaitu hubungannya linear ya, linear. Nah, pada kenyataannya bisa terjadi hubungan yang non linear. Nah, ini contoh dan solusi ya. Ini ada, kalau tidak salah di bukunya Christoph yang ML itu, nanti silakan dilihat di SAP ya. Di SAP ada link bukunya yang di bagian interpretability. Nah, jadi misalnya ada masalah hasil target Y ya, atau Y, peubah Y atau respon yang diberikan fitur tidak mengikuti distribusi normal. Sebagai contoh, misal saya ingin memprediksi berapa menit saya akan mengendarai sepeda pada hari tertentu. Jadi mau memprediksi ini ya, berapa menit akan mengendarai sepeda.
Kemudian sebagai fitur, yaitu ada jenis hari, ada cuaca, dan sebagainya. Jika saya menggunakan model linear, itu bisa memprediksi menit negatif karena mengasumsikan distribusi Gaussian yang tidak berhenti pada 0 menit. Jadi ingat bahwa sebaran normal itu kan nilainya dari min tak hingga sampai tak hingga ya, jadi bisa negatif. Sedangkan kalau menit kan nggak mungkin kalau negatif ya, sehingga tidak cocok ketika kita menggunakan model regresi linear. Ya. Juga jika saya ingin memprediksi probabilitas atau peluang dengan model linear, saya akan mendapatkan peluang yang negatif atau lebih besar dari 1 gitu ya. Kalau misalnya peluang kan nggak boleh lebih dari 1 ya. Nah, kalau misalnya kita tetap memaksakan pakai model linear, akan menghasilkan peluang lebih dari 1 ya. Bisa jadi nanti peluang juga negatif ya, padahal peluang kan 0 sampai 1 aja. Nah, solusinya yaitu kita menggunakan model GLM nih ya, Generalized Linear Model atau model linear terampat bahasa Indonesianya. Nah, masalah lagi nih, fitur berinteraksi atau ada interaksi antar variabel bebas. Contohnya, rata-rata hujan ringan memiliki sedikit efek negatif pada keinginan saya untuk bersepeda. Jadi kalau hujan ringan gitu dia berkurang keinginannya untuk bersepeda gitu ya. Tapi di musim panas selama jam sibuk, saya menyambut hujan, ya dia mau hujan-hujanan karena semua pengendara sepeda cuaca cerah tinggal di rumah dan saya memiliki jalur sepeda untuk diri saya sendiri. Jadi sepi gitu ya, dia senang kalau misalnya panas, jam sibuk, kemudian ada hujan gitu, dia positif gitu ya kemauan untuk bersepedanya gitu ya. Nah, ini berarti ada interaksi antara waktu dan cuaca yang tidak dapat ditangkap oleh model aditif murni. Model aditif murni tadi ya, model linear tadi ya. Nah, sehingga solusinya adalah menambahkan interaksi secara manual. Jadi kita tambahkan kemarin ya sudah pernah dibahas ya, kita tambahkan interaksi gitu ya. Nah, kemudian ada masalah lain, hubungan sebenarnya antar fitur dan Y, hubungan antara X dan Y ini tidak linear. Contoh, antara 0 dan 25 derajat Celcius, pengaruh suhu terhadap keinginan saya untuk bersepeda dapat bersifat linear, yang berarti bahwa peningkatan dari 0 ke 1 derajat menyebabkan peningkatan keinginan bersepeda yang sama dengan peningkatan 20 sampai 21. Nah, tetapi pada suhu yang tinggi, motivasi saya untuk bersepeda turun dan bahkan menurun. Saya tidak suka bersepeda saat terlalu panas. Jadi ketika di bawah 40 misalnya 40 derajat ya, ini 20 sampai 21. Jadi misalnya di bawah 40 derajat setiap penaikan 1 derajat akan meningkatkan kemauan untuk bersepeda. Tapi ketika udah panas banget berkurang kemauannya sehingga turun gitu ya pengaruh si suhu ini ya. Sehingga solusinya adalah kita menggunakan GAM ya, Generalized Additive Model. Bisa juga transformasi fitur. Jadi X-nya kita transformasi. Lanjut, model linear regression mengasumsikan bahwa hasil yang diberikan fitur mengikuti sebaran normal. Ya. Asumsi ini mengecualikan banyak kasus. Jadi ada beberapa kasus atau mungkin banyak yang tidak mengikuti sebaran normal. Nah, hasil juga dapat berupa kategorik. Jadi Y-nya bisa jadi kategorik ya, misalnya Y-nya kanker versus sehat. Kemudian ada lagi Y-nya adalah jumlah anak, hitungan atau cacahan gitu ya, jumlah anak. Kemudian ada lagi waktu terjadinya suatu peristiwa ya, waktu, Y-nya waktu gitu ya. Waktu kegagalan mesin, kemudian atau hasil yang sangat miring dengan beberapa nilai yang sangat tinggi. Misalnya pendapatan rumah tangga. Ya, pendapatan rumah tangga itu kan juga dia menceng ya sebarannya. Nah, model linear regression dapat diperluas untuk memodelkan semua jenis hasil ini. Nah, ekstensi ini disebut dengan generalized linear model. Ya, jadi kalau misalnya kita punya Y yang bentuknya kategorik ya, ini 2 kategori, kanker versus sehat. Kemudian ada cacahan ya, jumlah anak, kan jumlah anak nggak mungkin negatif, jadi kita nggak bisa pakai normal ya. Waktu terjadinya suatu peristiwa juga sama, dia nggak boleh negatif, sehingga tidak bisa pakai sebaran normal. Nah, ini hasil yang sangat miring juga ya, dia nggak bisa pakai sebaran normal, sehingga
Alternatifnya kita menggunakan Generalized Linear Model atau GLM. Nah, konsep inti dari GLM adalah mempertahankan jumlah tertimbang dari fitur, jadi tetap ya, beta 0 plus beta 1, X1 plus beta 2, X2, dan seterusnya sampai beta P, XP, gitu ya, jumlah P variabel bebas. Jadi jumlah tertimbang, ya itu namanya jumlah tertimbang. Penimbangnya ya beta tadi ya. Tetapi mengizinkan sebaran non-normal ya, non-Gaussian, dan menghubungkan rata-rata yang diharapkan ya, expected value ya, dari distribusi ini dan jumlah tertimbang melalui fungsi yang mungkin non-linear. Jadi yang awalnya non-linear kita memberikan link function sehingga bisa menjadi linear gitu ya. Misalnya logistic regression model mengasumsikan distribusi Bernoulli ya, Bernoulli 01 ya untuk hasil dan menghubungkan rata-rata yang diharapkan dan jumlah tertimbang menggunakan fungsi logistik. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah perbandingan linear model versus generalized linear model. Ya, kalau linear model ini adalah kasus spesial dari GLM dengan variabel dependent ya, variabel G-nya memiliki sebaran normal atau Gaussian. Kemudian residual memenuhi asumsi normalitas ya. Jadi residualnya harus memenuhi asumsi normalitas. Kemudian metode estimasinya pakai least square ya. Least square. Kemudian kalau di GLM, variabel dependent memiliki sebaran yang berasal dari keluarga eksponensial ya. Keluarga eksponensial teman-teman mungkin sudah belajar di Satmat 2 ya, atau belum nyampe mungkin ya, nanti akan dipelajari yang dimaksud dengan keluarga eksponensial ya. Nah, residual tidak selalu memenuhi asumsi normalitas. Nah, metode estimasi yang biasanya dipakai yaitu maksimum likelihood. Lanjut. Regresi linear berganda adalah bentuk spesial dari generalized linear model. Jadi regresi RLB ini adalah salah satu kasus khususnya GLM ya, dengan variabel Y berdistribusi normal. Nah, ciri-cirinya model persamaan, ciri-ciri dari model regresi linear berganda ini udah tahu ya. Jadi model persamaannya kan YI sama dengan mu I ya. Beta 0 tambah beta 1, X1I dan seterusnya plus error I. Nah, karena error I ini berdistribusi normal dengan rata-ratanya 0 dan variasinya sigma kuadrat, sehingga expected value dari YI given X ya, YI bersyarat X sama dengan mu I ya. Jadi kan expected, saya nggak bawa ini apa namanya penta jadi nggak bisa coret-coret ya. Jadi expected value dalam kurung beta 0 plus beta 1 X1 dan seterusnya plus error I gitu kan ya. Sedangkan expected value dari error I adalah 0. Sehingga mu I beta 0 plus beta 1 X1I dan seterusnya sampai beta P XPI gitu ya. Karena error I ini adalah 0. Expected value dari error ini adalah 0. Nah, di sini YI berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu I, variasinya sigma kuadrat. Ya, sehingga YI given X berdistribusi normal dengan rata-ratanya ini ya, beta 0 plus beta 1 X1I dan seterusnya beta P XPI dengan variansnya sigma kuadrat. Nah, namun asumsi YI berdistribusi normal ini seringkali tidak dapat dipenuhi. Ya, banyak dijumpai variabel dependen yang tidak berdistribusi normal. Misalnya jumlah kecelakaan ini berdistribusi kosong. Kemudian jumlah rumah tangga miskin berdistribusi binomial. Ya. Nah, lanjut yang penting lagi mengenai GLM adalah komponen. Ya, komponen GLM atau penyusun GLM. Yang pertama yaitu komponen random. Komponen random ini adalah distribusi dari peubah respon atau Y. Nah, merupakan distribusi bersyarat dari variabel respon atau dependent Y. YI given nilai variabel bebas di dalam model. Distribusi YI pada GLM merupakan bagian dari keluarga eksponensial, ya, yaitu Gaussian atau normal, binomial, kosong, gamma, inverse Gaussian, dan lain-lain. Pokoknya apapun
sebaran yang merupakan bagian dari keluarga eksponensial ya. Itu memang akan belajar atau udah nyampe ya keluarga eksponensial yang dia bisa dipecah-pecah gitu ya. Nah, komponen yang kedua yaitu komponen sistematik atau persamaan linier ya. Fungsi linier dari variabel independen atau regresor dinotasikan dengan eta i sama dengan beta 0 plus beta 1x i1 dan seterusnya sampai plus beta p x ip. Ya, ini adalah komponen kedua atau biasanya disebut dengan komponen sistematik, yaitu persamaan linearnya ya. Nah, kemudian komponen yang ketiga yaitu link function ya atau fungsi hubung. Fungsi G yang mentransformasikan ekspektasi variabel respon mu i sama dengan expected value yi ya terhadap prediktor linear. Link antara komponen random dan sistematik. Jadi fungsi hubung atau link function ini adalah menghubungkan komponen random ini dengan persamaan linear ya. Menghubungkan komponen random dengan komponen sistematik. Nah, sehingga ini nih fungsi hubungnya adalah G mu I ini. G mu I sama dengan eta I sama dengan beta 0 plus beta 1x I1 dan seterusnya tambah beta P x IP. Ya, jadi ini adalah komponen GLM. Ada 3 ya, komponen random atau sebaran dari Y. Ini adalah komponen sistematik atau fungsi linearnya. Kemudian fungsi hubung atau link function yang menghubungkan komponen random dengan komponen sistematik. Ya, kita nyatakan dengan G mu. G mu ini bisa macam-macam, ada di slide selanjutnya. Nah, misalnya untuk tadi ya regresi linear berganda, komponen randomnya YI yaitu menyebar normal dengan rata-ratanya mu I, variansnya sigma kuadrat. Kemudian persamaan linearnya seperti ini ya, eta I sama dengan beta 0 plus beta 1x I1 dan selanjutnya. Nah, fungsi hubungnya dia sendiri, sehingga eta I sama dengan mu I, yaitu fungsi hubungnya identity. Ya. Nah, ini beberapa fungsi hubung di GLM ya, ini normal sudah dibahas tadi. Nah, binomial. Di binomial ini fungsi hubungnya yaitu log mu per 1 min mu. Ya. Kemudian untuk kosong dan binomial negatif fungsi hubungnya yaitu log mu. Kemudian untuk gamma fungsi hubungnya yaitu inverse ya, mu pangkat min 1. Kemudian untuk inverse Gaussian ya, kalau Y-nya inverse Gaussian fungsi hubungnya inverse square ya. Mu pangkat min 2. Ya, ini adalah macam-macam fungsi hubung jika Y-nya memiliki sebaran tertentu gitu ya. Jadi kalau binomial logit kosong sama binomial negatif log pakai logaritma, gamma pakai inverse, inverse Gaussian pakai inverse square. Nah, ini macam-macam fungsi hubung. Lanjut. Nah, ini regresi linear sederhana atau berganda, ini disebut dengan regresi logistik ya. Regresi logistik biner sebenarnya. Kemudian yang ketiga ini regresi kosong dan regresi binomial negatif. Nah, ini juga beberapa fungsi hubung ya. Nih, identity sebenarnya nanti teman-teman akan mempelajari GLM ini juga di ADK, nanti juga dipelajari ya. Ini identity ya. Identity, kemudian square root. Square root kan berarti nanti gini ya, misalnya kayak log ini ya, misalnya log. Berarti nanti persamaannya seperti ini. Log mu I sama dengan beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2x2 dan seterusnya sampai beta pxp gitu. Nah, nanti untuk mencari mu I ya, misalnya ini dipakai di regresi kosong ya, misalnya jumlah kecelakaan. Jumlah kecelakaan. Jumlah kecelakaan berarti persamaannya nanti log mu I sama dengan beta 0 plus beta 1 x1 dan seterusnya. Nah, untuk mencari jumlah kecelakaannya ya, rata-rata jumlah kecelakaannya atau mu I, nah nanti estimasi parameternya kita eksponensialkan ya, kita eksponensialkan sehingga untuk mencari mu I dieksponensialkan. Eksponensial beta 0 plus beta 1 x1 dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan yang ini ya. Ini berarti nanti kalau misalnya regresi logistik berarti untuk mencari peluangnya pakai 1/1 plus eksponensial min eta I ya. Eta ini yang
tadi ya, komponen sistematik tadi ya. Nah, seperti itu. Lanjut sebentar ya. Oke, lanjut regresi logistik ya. Ini yang sering dipakai juga nih anak STI aja kalau skripsi. Nah, ini digunakan ketika respon variabel memiliki distribusi Bernoulli atau binomial. Jadi bernilai 0 atau 1 ya. Terdapat dua pilihan kejadian pada variabel respon. Contohnya, ya, tidak. Sorry, agak ramai. Oke, terdapat dua pilihan kejadian ya. Misalnya ya, tidak. Kemudian positif, negatif. Kemudian menang, kalah ya. Ada lagi sakit versus sehat gitu ya. Nah, untuk regresi logistik biner ini ya atau binomial regression, komponen GLM-nya Y ya, Y atau variabel responnya berdistribusi binomial ya dengan parameternya 1, mu atau Y memiliki distribusi Bernoulli. Kemudian persamaannya seperti ini kan awalnya, logit mu I sama dengan beta 0 plus beta 1 x I1 dan seterusnya plus beta P x IP. Nah, untuk mencari mu I, rumusnya seperti ini ya. Oke, kemudian fungsi hubungnya, ya fungsi hubungnya yaitu logit mu I. Nah, R code atau kode R untuk mengestimasi model regresi logistik yaitu seperti ini ya. Modfin GLM formula, kedengeran gak sih ini rame-rame di belakang saya? Semoga ini noise cancelling. Saya pakai earphone. Oke. Jadi ini fungsi hubung R code, kode di R-nya yaitu GLM ya. Kemudian formula sama dengan ini formulanya ya, Y, kemudian begini ya, X, kemudian datanya. Nah, definisikan family-nya ya. Family-nya kalau reglog biner atau binomial regression yaitu family binomial, link-nya logit ya. Link-nya logit. Kemudian untuk melihat estimasi parameternya kita pakai summary ya. Nah, sebagai contoh kasus ada dataset ini ya wbcd.csv berisikan dataset mengenai breast cancer di Wisconsin yang digunakan untuk memprediksi apakah tumor yang ditemui pada pasien itu benign atau jinak atau malignan. Malignan itu ganas ya, jinak atau ganas. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah metode fine needle aspiration atau mengambil sedikit sampel tisu tumor efektif untuk mendeteksi status tumor. Ya, jadi fine needle aspiration ini dia tuh efektif apa enggak untuk mendeteksi dia itu tumornya jinak atau ganas. Nah, gunakan regresi binomial dengan diagnosis sebagai Y, ya, Y-nya diagnosis, dan 10 variabel lainnya sebagai prediktor, yaitu ada radius, tekstur, perimeter, area, smoothness, compactness, concavity, concave point, symmetry, fractal dimension. Ya. Jadi Y-nya ini adalah 01 ya, sukses gagal, atau kalau di sini berarti dua kategorinya adalah jinak dan ganas. Gitu ya. Nah, jadi Y-nya M ini untuk yang ganas, B-nya ini untuk yang jinak. Ya, jadi Y-nya menyebar binomial. Nah, karena ada 10 variabel prediktor, ya kita nyatakan logit mu I sama dengan beta 0 plus beta 1 x1 dan seterusnya sampai sejumlah 10 variabel prediktor. Ya, atau ada 10 fitur ya. Nah, logit mu I ini sama dengan log mu I per 1 min mu I ya. Nah, R code-nya, kode R-nya yaitu seperti ini ya, GLM, formulanya Y ya, Y kemudian definisikan apa aja yang menjadi prediktor. Kemudian
koma, family, binomial, linknya, logit. Nah, kemudian untuk melihat estimasi parameternya pakai summary. Nah, seperti ini. Hasil summary-nya seperti ini ya. Ini ada 4 variabel yang signifikan ya. Ada tekstur, kemudian ada ini area, ada smoothness, ada concave point ya. Nah, ini kalau fokusnya ke melihat variabel yang signifikan ya. Kalau ini sepertinya dia melihat ke prediksi ya, lebih ke prediksi. Jadi ketepatan prediksi seharusnya yang dilihat ya. Jadi apa namanya, model yang terbentuk ini dia seberapa besar akurasinya untuk memprediksi Y ya. Nah, kemudian selanjutnya ada regresi Poisson, dipakai ketika respon variabel memiliki distribusi Poisson. Misalnya merupakan variabel kuantitatif. Biasanya merupakan variabel kuantitatif, diskrit atau count. Jadi data cacahan ya, data cacahan. Misalnya jumlah anak, jumlah kematian, jumlah kecelakaan ya. Jadi nilainya itu dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai KM. Nah, untuk regresi Poisson ini komponen JLM-nya yaitu yang pertama Y yaitu menyebar kosong dengan parameternya mu atau Y memiliki distribusi kosong. Persamaannya yaitu nih ya sebenarnya dari sini ya. Link functionnya adalah log. Link functionnya log. Jadi log mu I sama dengan beta 0 plus beta 1 x I1 dan seterusnya plus beta P x IP. Sehingga kalau kita mencari mu I, kita eksponensialkan komponen sistematiknya ya. Fungsi hubungnya yaitu log mu I. R code-nya ini mirip, cuma diganti aja di family-nya ya. Family Poisson, link-nya yaitu log. Ya. Nah, lanjut sebagai contoh kasus untuk regresi Poisson, teman-teman bisa lihat di library Faraway ya ada data Salmonella. Data ini menunjukkan jumlah koloni spesies Salmonella. Kemudian jumlah dosis quinoline atau dose diduga dapat memprediksi jumlah revertent colonies of Salmonella. Jadi X-nya atau prediktornya adalah dosis quinoline ya, mau memprediksi jumlah koloni ya, jumlah koloni spesies Salmonella. Kemudian gunakan regresi Poisson untuk mengecek hipotesis di atas. Y yaitu banyaknya jumlah koloni Salmonella, ini sudah kelihatan ya, variabel diskrit atau cacahan sehingga menyebar Poisson dengan parameternya mu. Kemudian persamaannya karena cuma ada satu variabel bebas sehingga log mu I sama dengan beta 0 plus beta 1 x1. Berarti ini link fungsinya log ya. Nah, di sini Faraway ya, pakai datanya, data Salmonella ada di Faraway sehingga ini family ya, JLM, formula kolonis, dos ya, X-nya dos, kemudian kosong linknya log. Nah, hasilnya ya summary-nya seperti ini ya. JLM. Nah, ini deviance ya, deviance residual, nah ini koefisiennya ya. Ini dispersionnya. Dispersion parameter. Nanti juga ini akan lebih dalam akan dipelajari di ADK ya. Nah, selanjutnya ada regresi negatif binomial ya. Nah, variabel dependen memiliki distribusi negatif binomial biasanya merupakan model alternatif regresi Poisson jika terjadi overdispersi atau varians terlalu besar. Ingat-ingat teman-teman waktu belajar teori peluang atau StatMat 1 ya. Poisson itu kan rata-ratanya mu, kemudian variansnya atau ragamnya juga mu. Ya, jadi mu sama mu. Jadi varians harus sama dengan rata-rata. Jadi rata-rata sama dengan varians kan jarang banget. Biasanya kan varians lebih besar daripada rata-rata ya. Jadi asumsi dari regresi Poisson adalah rata-rata harus sama dengan varians ya. Nah, rata-rata harus sama dengan varians. Nah, tapi pada kenyataannya varians biasanya lebih besar daripada rata-rata atau disebut dengan overdispersi. Ya, overdispersi yaitu varians lebih besar daripada rata-ratanya sehingga
tidak cocok jika menggunakan regresi Poisson. Alternatifnya menggunakan negatif binomial, ya. Nah, untuk regresi negatif binomial, komponen GLM-nya yaitu Y menyebar negatif binomial. Ya, teman-teman sudah pernah belajar ya, sebaran binomial negatif ya. Nah, persamaannya seperti ini ya. Kemudian fungsi hubungnya juga pakai log. Kemudian, nah, R code-nya ini ada di MAS ya, library MAS ya, glm.nb. Kalau tadi kan cuma glm aja ya. Di sini ya, untuk negatif binomial jadi glm.nb. Kemudian formula datanya. Nggak ada family-nya ya, langsung seperti ini, glm.nb. Nah, ini hasil estimasi parameternya. Nah, kita sudah mencoba regresi Poisson, tapi ingat bahwa pada distribusi Poisson rata-rata dan varian selalu sama, ya. Atau EX sama dengan VX sama dengan nil. Karena varians data jauh lebih besar dari rata-ratanya, maka terjadi overdispersi. Sebagai alternatif, maka kita menggunakan regresi binomial negatif, ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, min-nya 29,11. Nah, variannya 141, ini jauh banget dengan min-nya ya, sehingga ini adalah indikasi terjadinya overdispersi. Kemudian kita gunakan model alternatif yaitu negatif binomial ya, hasil estimasi parameternya seperti ini. Nah, untuk membandingkan biasanya kita memakai AIC ya. Jadi AIC semakin kecil itu semakin bagus. Ya, kita lihat di Poisson ini AIC-nya 172,34. Sedangkan untuk binomial negatif 141, berarti lebih kecil binomial negatif ya. Berarti lebih bagus kita menggunakan binomial negatif dibandingkan Poisson. Nah, lanjut, ini adalah langkah-langkah pemodelan GLM ya. Pertamanya ada data, kemudian pemilihan variabel respon dan prediktor ya, kita pilih mana Y, mana X. Kemudian lakukan statistik deskriptif, linier. Kalau misalnya linier, ini linier seharusnya ini apa ya? Ini kan pertanyaan ya, seharusnya ya tidak ya. Jadi di sini apa namanya, identifikasi distribusi variabel respon sama pemilihan link function ya. Sebenarnya ini apa namanya, langsung ya, habis statistik deskriptif dia tidak linier gitu ya, tidak linier atau tidak normal gitu kali ya, Y-nya tidak berdistribusi normal. Kemudian pemilihan fungsi link ya, kemudian pemilihan fungsi link. Oh, ini bisa jadi, bisa sih kalau misalnya gini, kalau misalnya linier berarti kan dia juga GLM ya, dia pakai regresi linier berganda gitu ya. Nah, jadi pemilihan fungsi link. Kalau misalnya linear ya berarti linknya identity ya, linknya identity tadi. Nah, kemudian identifikasi distribusi variabel respon ya, apakah dia kosong, apakah binomial, atau mungkin multinomial ya. Kemudian pemodelan distribusi variabel respon, pemodelan generalized linear model ya. Nah, bisa jadi nanti generalized linear model kan dicoba beberapa kayak tadi ya, Poisson sama negatif binomial, sehingga kita lakukan pemilihan model terbaik ya. Bisa jadi pemilihan model terbaik adalah melakukan seleksi variabel juga bisa ya. Nah, kemudian dihasilkanlah model terbaik ya. Nah, ini kalau misalnya di apa namanya, data science kan biasanya ya kita tujuannya untuk memprediksi. Sehingga di sini diberikan catatan model terbaik adalah model yang mampu memprediksi dengan tingkat keakuratan yang tinggi, gitu ya. Jadi hasil prediksinya kita cocokkan dengan Y aslinya, gitu ya. Nanti tingkat akurasinya berapa? Nah, semakin tinggi, semakin baik, gitu ya. Nah, lanjut tadi JLM kita ke GAM ya, Generalized Additive Model. Dunia ini tidak linear. Linearitas dalam model linear berarti bahwa tidak peduli berapa nilai sebuah instans ya. Instan itu sampel ya. Contoh dalam fitur tertentu. Peningkatan nilai satu unit selalu memiliki efek yang sama pada hasil yang diprediksi. Nah, di sini diberikan ilustrasi apakah masuk akal untuk berasumsi bahwa
peningkatan suhu 1 derajat ya pada 10 derajat Celcius memiliki efek yang sama pada jumlah sepeda sewaan dengan peningkatan suhu ketika sudah mencapai 40 derajat ya. Nah, jadi ini Y-nya ini jumlah sepeda sewaan ya, jumlah sepeda yang disewa Y-nya. Kemudian prediktornya adalah suhu ya. Secara intuitif orang berharap bahwa peningkatan suhu dari 10 menjadi 11 derajat Celcius memiliki efek positif pada persewaan sepeda. Kemudian dari 40 menjadi 41 efeknya negatif ya. Seperti yang akan Anda lihat dalam banyak contoh di seluruh buku ini, di bukunya Christoph itu ya, di Interpretability ya. Fitur suhu memiliki efek positif linear pada jumlah sepeda sewaan, tetapi di beberapa titik mendatar dan bahkan memiliki efek negatif pada suhu tinggi. Ya. Jadi apa namanya, ketika tadi ya dibilang di bawah 40 ya jumlah sepeda sewaannya nih, kalau dari 10 ke 11 dia meningkat gitu ya, meningkat. Kemudian 11 ke 12 meningkatnya juga sama ketika kenaikan dari 10 ke 11. 11 ke 12 dia meningkatnya sama gitu ya. Jadi meningkat terus gitu ya jumlah sepeda sewaan setiap kenaikan 1 derajat gitu ya, 1 derajat Celcius. Nah, tetapi ketika sudah 40 efeknya jadi negatif gitu ya. Ketika 40 nambah 1 derajat tambah berkurang apa namanya jumlah sepeda yang disewa gitu ya. Nah, sehingga dia nggak sama efeknya di kurang dari 40 dan lebih dari 40. Nah, kalau di model linear ini nggak peduli ya dengan kondisi yang seperti itu. Ya, dia akan patuh menemukan bidang linear terbaik dengan meminimalkan jarak Euclidean. Jadi tidak cocok jika kita tetap paksakan menggunakan model linear ya. Karena tadi apa namanya ternyata pengaruhnya itu ketika udah 40 dia menurun, nggak lagi meningkat gitu ya. Nah, Anda dapat memodelkan hubungan nonlinear menggunakan salah satu teknik berikut. Jadi ini ada 3 teknik untuk mengatasi hubungan yang nonlinear tadi. Yang pertama, ada transformasi sederhana dari fitur. Misalnya kita lakukan transformasi logaritma ya. Jadi kita lakukan transformasi, kemudian bisa jadi kita lakukan kategorisasi fitur. Jadi X-nya kita kategorikan ya, kita kelompok-kelompokkan atau kita diskretisasi. Diskretisasi. Selanjutnya kita bisa juga menggunakan generalized additive model atau GAM. Nah, seperti ini adalah data yang tadi ya. Predicting the number of rented bicycle using only the temperature feature. Nah, di paling atas adalah linear model ya. Linear model ini adalah scatter plotnya ya. Scatter plotnya, kemudian kalau kita plot linear model seperti ini, kemudian ini transformasi dengan logaritma ya, seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita lakukan kategorisasi ya, kategorisasi seperti ini grafiknya ya. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan GAM ya, kita menggunakan GAM, dia seperti ini ya, hasilnya lebih smooth ya, lebih mendekati titik-titik scatter plotnya ya, lebih mendekati titik-titik scatter plotnya. Nah, yang pertama transformasi fitur ya. Seringkali logaritma fitur digunakan sebagai transformasi. Menggunakan logaritma menunjukkan bahwa setiap kenaikan suhu 10 kali lipat memiliki efek linear yang sama pada jumlah sepeda. Jadi, perubahan dari 1 derajat Celcius ke 10 derajat Celcius memiliki efek yang sama dengan perubahan dari 0,1 ke 1. Ya, jadi dia tetap meningkat terus ya. Kalau ini kan dia meningkat terus ya, kalau kita pakai transformasi logaritma kan dia meningkat terus ya. Beda dengan kalau misalnya kita pakai GAM, ini kan ada dia menurun di sini ya, ini menurun. Kemudian sampai di sini dia menurun gitu ya. Jadi kalau logaritma pun dia akan tetap meningkat ya, meskipun kenaikannya dia seperti ini, enggak seperti linear ya, apa namanya lebih curam gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang penting lagi di transformasi ini ya, interpretasi fitur berubah sesuai dengan transformasi yang dipilih. Nah, ini mesti hati-hati ya teman-teman kalau misalnya melakukan transformasi, interpretasinya nanti juga akan berubah ya, hati-hati dalam menginterpretasi. Nah, jika Anda menggunakan transformasi logaritma, interpretasi dalam model linear menjadi
jika logaritma fitur bertambah 1, prediksi bertambah dengan bobot yang sesuai atau sesuai dengan betanya, gitu ya. Nah, ketika Anda menggunakan GLM dengan fungsi tautan atau link function yang bukan fungsi identitas, ya misalnya pakai log atau pakai logit, ya maka interpretasinya menjadi lebih rumit lagi karena Anda harus memasukkan kedua transformasi ke dalam interpretasi, ya udah balikin link function-nya juga memasukkan transformasinya, ya. Kecuali ketika mereka saling membatalkan seperti log dengan eksponensial, maka interpretasinya menjadi lebih. Nah, selanjutnya kalau tadi hubungan nonlinear kita pakai transformasi fitur, kita juga bisa melakukan kategorisasi fitur, ya. Jadi kemungkinan lain untuk mencapai efek nonlinear adalah dengan mendiskritisasi fitur, ya, mengelompokkan atau mengkategorikan, mengubahnya menjadi kategori. Misal, Anda dapat memotong fitur suhu menjadi 20 interval, ya, dengan level min 10, min 5, kemudian min 5, 0, dan seterusnya. Saat Anda menggunakan suhu yang dikategorikan dan bukan suhu kontinu, model linear akan memperkirakan fungsi langkah, ya, fungsi tangga. Ya. Karena setiap tingkat mendapatkan perkiraannya sendiri. Ya. Masalah dengan pendekatan ini adalah bahwa ia membutuhkan lebih banyak data. Jadi kalau misalnya kita kategorikan, jadi datanya butuh lebih banyak. Sehingga lebih mungkin untuk overfitting, ya, overfitting dan tidak jelas bagaimana mendiskretkan bagaimana cara mengkategorisasikan fitur secara bermakna, gitu ya. Jadi ya gampang-gampang susah ya untuk melakukan pengkategorian ini, ya. Nah, kalau ini dia bilang bahwa akan menggunakan diskretisasi jika ada kasus yang sangat kuat untuk itu, ya. Misalnya ya pengkategoriannya itu ada maknanya, gitu, misalnya, ya. Atau misalnya untuk membuat model yang sebanding dengan penelitian lain, ya. Ada penelitian lain yang telah melakukan hal yang sama, gitu maksudnya. Benar, ya. Oke, selanjutnya untuk mengatasi hubungan yang nonlinear kita pakai GAM, ya, Generalized Additive Model. Mengapa tidak hanya mengizinkan model linear atau umum untuk mempelajari hubungan nonlinear? Nah, itulah motivasi di balik GAM. Secara matematis, ya, kita nyatakan GAM ini seperti ini, ya. G, EY, Y bersyarat X, beta 0 plus F1X1 plus F2X2 dan seterusnya sampai FPXP. Ya. Nah, inti dari GAM masih merupakan gabungan dari efek fitur, tetapi Anda memiliki opsi untuk mengizinkan hubungan nonlinear antara beberapa fitur dan output. Ya, jadi kalau misalnya di linear tadi kan beta 0 plus beta 1X1 dan seterusnya. Nah, kalau di sini dia mengizinkan fungsi. Ya, di sini fungsi X1, misalnya fungsi dari X1, di sini fungsi X2 dan seterusnya sampai fungsi dari variabel ke P. Jadi di sininya enggak langsung X, tapi adalah fungsi-fungsi, ya, fungsi-fungsi dari variabel bebas. Nah, ini pertanyaan besarnya adalah bagaimana mempelajari fungsi nonlinear, yaitu dengan spline atau fungsi spline, ya. Misal untuk memodelkan suhu dengan spline, ya, kami menghapus fitur suhu dari data dan menggantinya dengan 4 kolom. Jadi di sini tadi ya pakai yang rental sepeda tadi, ya. Jadi suhu ini kan cuma ada satu tadi, ya, ada satu variabel bebas, tapi ini dijadikan menjadi 4, ya, menjadi 4 kolom, ya, maksudnya 4 fungsi gitu, ya. Masing-masing memiliki fungsi spline. Biasanya Anda akan memiliki lebih banyak fungsi spline. Saya hanya mengurangi jumlahnya untuk tujuan ilustrasi. Ya, ini untuk ilustrasi saja sehingga dia hanya ngasih 4, gitu ya. Nah, nilai untuk setiap instan fitur spline baru ini bergantung pada nilai suhu instan. Instan itu sampel, ya. Bersama dengan semua efek linear, GAM kemudian juga memperkirakan bobot spline ini. GAM juga memperkenalkan istilah penalty untuk bobot agar tetap mendekati
0. Ini secara efektif mengurangi fleksibilitas spline dan mengurangi overfitting ya, biar tidak terjadi overfitting. Kemudian parameter kelancaran yang biasanya digunakan untuk mengontrol fleksibilitas kurva kemudian disetel melalui validasi silang ya. Jadi ada validasi silang. Nah, ini sebagai contoh tadi ya, memprediksi jumlah sepeda sewaan dengan GAM ya. Jadi X-nya suhu, kemudian matriks fiturnya dibuat seperti ini. Dia memilih ada 4 fungsi ya, atau dia bilangnya ini 4 spline ya. S1, spline 1, spline 2, dan seterusnya sampai ke 4 ya. Setiap baris mewakili contoh individual dari data. Nah, ini data pertama, data kedua gitu ya. Ini tiap hari ya berarti ya. Nah, ini ya, 4 line function ya, ada 4 fungsi. Ini fungsi yang pertama seperti ini, fungsi yang kedua seperti ini ya, fungsi yang ketiga seperti ini, fungsi yang keempat dia pakainya yang linear ya. Nah, kemudian GAM memberikan bobot juga untuk setiap fitur spline suhu ya. Jadi tadi kan Y sama dengan beta 0 plus F1 gitu ya. Ini kan berarti ada 4 ya. F1, F2, F3, F4. Nah, ini masing-masing spline ini dia punya bobot ya, atau kalau di regresi beta, ini betanya gitu ya. Ini betanya. Nah, ini dia juga memberikan bobot untuk setiap fitur. Nah, dan kurva sebenarnya yang dihasilkan dari penjumlahan fungsi spline yang dibobot dengan bobot yang diperkirakan. Ya, seperti ini hasilnya. GAM feature effect of the temperature for predicting the number of range bikes. Temperature used as the only feature. Jadi kalau misalnya di plot modelnya menjadi seperti ini. Ya. Interpretasi efek halus memerlukan pemeriksaan visual dari kurva yang dipasang. Spline biasanya berpusat di sekitar prediksi rata-rata. Ya, jadi spline ini dia ada di sekitar prediksi rata-rata. Jadi titik pada kurva adalah perbedaan dengan prediksi rata-rata. Ya, jadi perbedaan prediksi dengan rata-ratanya gitu ya. Misalnya pada 0 derajat Celcius ya, jumlah sepeda yang diprediksi 3.000 lebih rendah dari prediksi rata-rata. Nah, lanjut pada pembahasan sebelumnya, model regresi linear berganda dapat disusun seperti ini ya. Seperti ini, asumsi linear pada persamaan ini tidak selalu bisa terpenuhi ya. Di dunia nyata seringkali hubungan antar variabel tidak linear dan tidak diketahui persamaan dari pola hubungan tersebut ya. Jadi seringkali di dunia nyata antar variabel ini hubungannya tidak linear ya. Dan tidak diketahui persamaannya ya, persamaan dari pola hubungan tersebut. Untuk itu disusun GAM ya dengan persamaannya seperti ini. Sehingga model tersebut menjadi lebih fleksibel mengikuti pola data ya. Ini tadi ya fungsi ya, fungsi dari variabel bebasnya. Kemudian setiap fungsi ini juga punya bobot atau punya beta. Nah, kemudian fungsi ini atau spline dapat berupa sembarang fungsi yang dapat digunakan untuk menduga pola hubungan antara X, Y, dan Y. Misalnya smoothing spline dengan not K. Ya. Ini apa namanya terlalu dalam sebenarnya. Kalau ini untuk pengetahuan aja ya. Jadi seperti ini ya. Kemudian ini kalau kurang dari not ya, ini pakai not. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang skripnya tentang ini baru boleh kita cari lebih dalam ya. Apa namanya secara ringkas sebagai pengetahuan. Nah, ini spline dengan 10 not ya. Ini berarti 1, 2, ini ya, not pertama, not kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Jadi smooth ya. Jadi misalnya ini apa namanya? Scatter antara X dan Y hasilnya seperti ini ya. Ini kan udah kelihatan banget kalau nggak linear ya. Kalau misalnya kita pakai transformasi kan nanti hasilnya gini. Ya, seperti ini. Kalau misalnya di diskretisasi fungsi tangga. Nah, kalau misalnya kita pakai apa namanya GAM ya, kita bisa membuat ya regresi yang mengikuti gerakan si
ini ya, gerakan titik-titik ini ya, gerakan scatter plot. Nah, ini GAN. Nah, ini R code-nya ya. Ini pakai data pisasi 2006.csv ya. Nah, untuk menggunakan GAN pakai MGCV ya, MGCV ini ya. Ini pakai data income dan edu, nanti silakan dicoba-coba ya. Bisa GAN ini ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Apa namanya, kan ada tiga variabel bebas, yaitu income, education, sama health ya. Nah, kalau kita plot ya, hasilnya untuk masing-masing supply-nya itu seperti ini ya. Ini income fit ya. Ini education sama apa namanya? Ini apa tadi? Overall ya. Overall-nya apa, nanti silakan dilihat ya di datanya ya. Nah, ini seperti ini. Untuk health hubungannya seperti ini ya. Kemudian untuk income, ini supply-nya ya, supply-nya atau F-nya tadi ya, seperti ini. Nah, lanjut, tadi udah GLM sama GAM, terakhir ada robust linear regression ya. Robust itu artinya kekar ya, jadi linear regression kekar. Nah, data saya melanggar asumsi independen dan terdistribusi secara identik. Nah, jadi kalau misalnya data melanggar asumsi IID, ya, misalnya pengukuran berulang pada pasien yang sama, ya. Jadi misalnya pasien apa namanya, misalnya kita penelitian mengenai apa ya, jumlah gula darah misalnya pada pasien setiap hari, kan berarti kan pasien itu, kemudian hari selanjutnya masih pasien itu lagi, berarti itu kan pengukuran berulang ya, pengukuran berulang di mana pengukuran yang satu dipengaruhi oleh pengukuran yang lain, ya, karena kita mengukur apa namanya objek yang sama, ya. Nah, sehingga dia akan melanggar IID ini, ya, independen dan identik ini ya. Sehingga kita bisa alternatifnya menggunakan mixed model atau kita bisa menggunakan GEE atau Generalized Estimation Equation. Ya, ini apa namanya sebagai pengetahuan ya, pengetahuan apa namanya alternatif-alternatif lain gitu ya. Ketika asumsi-asumsi di regresi linear tidak terpenuhi. Ya, kita bisa pakai mixed model atau pakai G ini ya, Generalized Estimation Equation. Kemudian jika ada lagi, model saya memiliki heteroskedastisitas, jadi asumsi homoskedastisitasnya terlanggar, ya, atau kita bisa bilang terjadi heteroskedastisitas. Misalnya ketika memprediksi nilai rumah, kesalahan model biasanya lebih tinggi di rumah mahal yang melanggar homoskedastisitas. Jadi yang dimaksud dengan homoskedastisitas ini kan variannya sama ya, variannya sama. Sedangkan kalau misalnya kita penelitiannya misalnya jumlah harga rumah ya, harga rumah yang murah ya, misalnya harganya 100 juta gitu ya, dengan harganya yang miliaran, kan otomatis variasinya kan besar yang miliaran itu tadi ya, sehingga akan melanggar homoskedastisitas. Sudah pasti itu variasinya beda ya, semakin mahal, kalau misalnya yang mahal itu mesti variasinya juga besar ya, sehingga terlanggar ini homoskedastisitasnya ya. Kita bisa pakai robust regression atau regression tadi. Udah sejam udah sejam nih teman-teman, ngantuk nggak ya? Semoga enggak ya. Saya memiliki outlier yang sangat mempengaruhi model saya. Jadi ini outliernya menjadi influence analysis, apa menjadi influence observation ya. Jadi dia berpengaruh terhadap model. Sehingga kita juga bisa menggunakan regresi kekar, robust regression. Ya, jadi robust regression ini biasanya dipakai jika ada outlier yang mempengaruhi ya, atau jika terlanggar homoskedastisitas. Nah, kemudian ada lagi, ini kasus saya ingin memprediksi waktu sampai suatu peristiwa terjadi. Ya. Data waktu ke peristiwa biasanya dilengkapi dengan pengukuran yang disensor. Ya, ada pengukuran yang tersensor. Ya, tersensor itu maksudnya ada kasus yang tidak cukup waktu untuk mengamati peristiwa tersebut. Jadi waktunya itu nggak cukup ya waktu diamati. Jadi misalnya perusahaan ingin memprediksi kegagalan mesin esnya, tetapi hanya memiliki data selama 2 tahun. Beberapa mesin masih utuh setelah 2 tahun, tetapi mungkin nanti ya di atas 2 tahun akan gagal. Itu namanya tersensor. Nah, jadi kita bisa menelusuri dengan parametrik survival model. Kita pakai model
survival ya, survival analysis, survival model. Kita bisa pakai Cox regression ya, ini survival analysis. Nah, kemudian hasil prediksi saya adalah sebuah kategori. Jadi Y-nya adalah kategori. Jika hasilnya memiliki dua kategori, ya 0, 1, ya sehat, sehat sakit, laki-laki, perempuan. Kemudian apalagi misalnya tadi ya, apa namanya, jinak sama ganas, kita bisa menggunakan logistic regression model yang memodelkan probabilitas untuk kategori tersebut. Jadi pakainya peluang ya, yang diestimasi adalah peluang kalau di logistic regression model. Jika Anda memiliki lebih banyak kategori, jadi kategorinya lebih dari 2, kita bisa pakai multinomial regression. Ya, kalau kategorinya lebih dari 2 dan setara ya, antar kategorinya tidak ada tingkatan. Tidak ada tingkatan, kita pakainya multinomial regression. Kemudian, nah kalau misalnya ada, ini kategori yang dibesar. Maksudnya ini kategorinya lebih dari 2 dan ada tingkatannya, ya kita bisa memakai proportional odds model. Jadi kalau data kita kategorik, ada 2 kategori, kita pakai biner ya, regresi logistik biner. Kalau lebih dari 2 kategori, tapi dia setara ya, antar kategori setara, nggak ada yang lebih tinggi, kita pakai multinomial regression. Kalau misalnya lebih dari 2 ada tingkatan, kita pakai ordinal regression. Nah, salah satu model di ordinal regression adalah proportional odds model ya. Jadi odds-nya di apa namanya, nanti dimodelkan secara proporsional. Ini odds teman-teman udah pernah belajar ya sebelumnya ya di hubungan kualitatif. Nah, kemudian hasil saya adalah hitungan atau cacahan atau count data seperti jumlah anak dalam keluarga, maka kita telusuri dengan Poisson regression. Model Poisson juga merupakan GLM. Kemudian Anda mungkin juga memiliki masalah bahwa nilai 0 sangat sering. Jadi Poisson itu tidak cocok ketika nilai nolnya sangat banyak. Di 0 tuh nggak ada kejadiannya ya, bukan kosong ya. Jadi nolnya itu nggak ada kejadian. Jadi misalnya nggak ada kecelakaan, nggak ada kecelakaan, nggak ada kendaraan yang lewat gitu ya. Nah, sangat sering ini Poisson juga nggak cocok ya, kurang cocok, sehingga alternatifnya jika banyak nilai 0 yaitu kita pakai namanya zero invited Poisson regression. Jadi Poissonnya ini ada zero invitednya. Kemudian kita juga bisa pakai Hurdle model. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ada permasalahan lagi. Saya tidak yakin fitur apa yang perlu dimasukkan dalam model untuk menarik kesimpulan kausal yang benar. Jadi
nggak yakin ya mau memasukkan variabel prediktor atau variabel bebas yang mana ya. Misalnya saya ingin mengetahui pengaruh obat terhadap tekanan darah. Obat memiliki efek langsung pada beberapa nilai darah dan nilai darah ini mempengaruhi hasilnya. Haruskah saya memasukkan nilai darah ke dalam regression model? Sehingga kita bisa telusuri dengan causal inference atau mediation analysis. Kemudian misalnya saya memiliki data yang hilang, kita lakukan multiple imputation. Kemudian ada lagi permasalahan data memiliki lebih banyak kategori, ya lebih banyak kategori kita bisa pakai multinomial regression. Nah, logistic regression dan multinomial regression keduanya merupakan GLM. Jadi multinom ini regresi multinomial juga merupakan GLM ya. Saya ingin mengintegrasikan pengetahuan sebelumnya ke dalam model saya. Ya. Mau menambahkan informasi mengenai apa namanya ini pengetahuan sebelumnya, kita bisa pakai Bayesian inference ya, pakai analisis Bayesian. Nah, kemudian ini robust linear regression ya. Nah, ini ada beberapa pengertian ya. Ada residual. Ya, residual adalah selisih antara nilai prediksi berdasarkan persamaan regresi dan nilai aktual yang diamati. Ya, ini udah pada tahu ya. Sebentar ya. Oke. Residual yaitu selisih antara nilai prediksi berdasarkan persamaan regresi dan nilai aktual yang diamati. Ya, ini residual. Kemudian pencilan dalam regresi linear, pencilan adalah pengamatan dengan residual yang besar, ya. Apa namanya pengamatan dengan yang memiliki residual besar. Kemudian ada leverage, ya. Leverage adalah pengamatan dengan nilai ekstrim pada variabel independen. Jadi ekstrim tapi di peubah X-nya, ya, di variabel X, di variabel bebasnya. Ya, adalah titik dengan leverage tinggi. Ya. Leverage adalah ukuran seberapa jauh variabel independen menyimpang dari rata-ratanya. Ya, jadi kalau leverage tinggi, dia apa namanya leverage-nya tinggi berarti variabel independennya jauh dari rata-ratanya. Ya. Kemudian influence, suatu pengamatan dikatakan berpengaruh atau influence jika menghilangkan pengamatan secara substansial mengubah estimasi koefisien regresi. Ya, jadi yang dimaksud dengan influence observation, ya, influence observation atau amatan yang berpengaruh, ya, jika amatan itu tadi, ya, titik amatan itu tadi kita hapus, dia secara substansial mengubah estimasi koefisien regresi. Nanti kita akan bahas ya di slide selanjutnya. Kemudian ada Cook's distance atau Cook's D, ukuran yang menggabungkan informasi leverage dan residual dari pengamatan. Ya, ini teman-teman juga sepertinya udah familiar ya dengan istilah ini, dan sudah belajar di analisis regresi ya. Nah, sebagai penjelasan ya di sini misalnya ada satu titik merah nih ya, outlier gitu ya. Di sini ada outlier ya. Kemudian kalau misalnya kita plot dengan ini dimasukkan ya, ini kita masukkan, hasil estimasi regresinya adalah ini, garis merah ini ya, garis solidnya, solid line-nya. Nah, kalau si merah ini dihapus, hasilnya yaitu yang dashed line ini ya, yang dashed line ini. Nah, ini berhimpit ternyata ya, berhimpit tidak berbeda jauh. Yang ini 2,96 plus 5,04 X, yang ini Y sama dengan 1,73 plus 5,12 X. Ya, tidak terlalu berbeda, tidak jauh berbeda, hampir berhimpit, sehingga bisa kita katakan bahwa titik merah ini bukan influence observation ya, bukan pengamatan-amatan yang berpengaruh. Jadi bisa kita tetap masukkan ya. Nah, kemudian misalnya di sini ada titik, ada pencilan lagi di sini ya, ada pencilan. Ketika pencilannya di apa namanya masukkan, hasilnya yang ini ya.
Yang solid line ini ketika pencilannya kita masukkan. Y sama dengan 2,47 ditambah 4,93X. Ketika kita hapus, si merahnya hasilnya yang dashed line ini ya. Yang dashed line ini 1,73 plus 5,12X. Ya, ini juga sama, hampir berhimpitan sehingga dihapus atau enggak dihapus ini tidak terlalu berbeda, atau ini kalau dimasukkan tidak berpengaruh ya. Ini pencilan tapi bukan influence observation. Ya. Nah, ada lagi titik di sini nih, ini juga pencilan. Ketika ini dihapus, ketika ini tidak dihapus, hasilnya solid line ya, seperti ini. Ketika dihapus, hasilnya dashed line seperti ini udah kelihatan banget ini jauh ya, jauh berbeda, jauh. Sehingga ini adalah influence observation ya, influence observation. Nah, selain kita lihat dari persamaan regresinya, teman-teman juga bisa cek dari R-square-nya misalnya ya, ketika ini dimasukkan ya, ketika ini dimasukkan ke persamaan regresi, R-nya sangat rendah, R-square-nya sangat rendah. Tapi ketika ini dihapus, R-square-nya menjadi tinggi. Ya, gitu. Nah, bisa jadi juga mempengaruhi di uji Wald-nya, Wald test-nya juga bisa berpengaruh di situ ya. Nah, solusinya jika ada outlier yang menjadi influence ya, yang mempengaruhi, kita bisa menggunakan robust linear regression. Ya, robust regression ini dilakukan dengan M estimation atau fatal error. Ya, untuk M estimation kita menggunakan IRLS, yaitu iteratif reweighted least square. Jadi least square yang diboboti, ya, yang diboboti secara iteratif. Ya, di sini kita nyatakan dengan beta cap K, ya, K ini adalah iterasi ya, jumlah iterasinya, yaitu X dikalikan W, ini weighted ya penimbangnya, pangkat K min 1X inverse kalikan X, W pangkat K min 1Y. Kalau misalnya di regresi linear sederhanakan X aksen, ini aksen ya, X aksen, X inverse, X aksen Y. Nah, kalau di robust ya pakai IRLS. Jadi ada bobotnya di sini ya, W di sini. Nah, kita bisa bilang bahwa kalau regresi linear sederhana pembobotnya adalah 1. Nah, kalau di sini ada pembobotnya yaitu W ya. Nah, bobot ini dihitung dengan metode Haber dan Tukey B-square. Jadi ada dua metodenya ya, ada Haber sama Tukey B-square. Nah, seperti ini ya, kalau di least square kemarin ya, di least square yaitu kita kuadratkan errornya kan ya. Kemudian weight-nya ya, weight-nya itu 1. Nah, kalau di Haber ya pakai seperti ini ya. Setengah E kuadrat untuk E kurang dari sama dengan K. Kemudian K mutlak dari E min setengah K kuadrat untuk E besar dari K. Kemudian penimbangnya atau W-nya tadi H seperti ini ya, 1 untuk E kurang dari sama dengan K dan K per mutlak E untuk E lebih dari K. Nah, K ini apa? K ini adalah 1,345 kali simpangan ya untuk Haber, dan K sama dengan 4,685 sigma untuk Tukey B-square ya. Nah, kemudian ini B-square ya. Untuk B-square ini objektif fungsinya seperti ini, kemudian weight fungsinya seperti ini. Nah, untuk R code-nya ini ada contoh ya, nanti silakan teman-teman dicoba aja. Ya, ini ada data frame sudah dinyatakan seperti ini ya. Ini X1, X2, ada dua peubah bebas atau prediktor yaitu X1 dan X2, kemudian Y. Kemudian dicoba pakai ordinary least square ya, jadi LM Y X1 plus X2 datanya DF. Kemudian membuat grafik standardized residual ya, membuat grafik standardized residual. Kemudian nah ini fit robust regression model. Kalau pakai Tukey B-square seperti ini rumusnya ya. Robust Tukey RLM ya, pakai RLM robust linear model ya, seperti ini. Nah, kita notasikan di psi ya, di psi-nya ini pakai B-square, kemudian untuk Haber di sini psi-nya kita definisikan pakai psi Haber.
Nah, ini standar residualnya ya. Kita bisa lihat bahwa ada outlier ya. Ada outlier dan coexistent ini kan digunakan untuk melihat apakah ada influence ya. Coexistent bisa kita gunakan untuk melihat apakah terdapat influence observation ya di sini ya. Ini kelihatan kalau ada influence observation. Sehingga lebih cocok menggunakan robust linear regression. Nah, ini hasil dari tadi ya, summary modelnya tadi ya. Nah, seperti ini kalau pakai OLS seperti ini. Nah, residual standar error. Ini residualnya kelihatan ya, ada besar banget ya, ini min 72 minimumnya, maksimumnya 124. Ya. Nah, kemudian untuk tukai B-square ini minimalnya min 12,2004, maksimumnya 184. Nah, untuk Haber ya minimumnya ini, maksimumnya ini. Nah, nanti silahkan dicoba-coba ya sintaksnya. Nah, pada regresi YI sama dengan mu I sama dengan beta 0 plus beta 1 X1I dan seterusnya plus beta P XPI plus error I diasumsikan bahwa error I menyebar normal dengan rata-ratanya 0 dan variansnya sigma kuadrat. Dalam robust regression, asumsi distribusi error dapat diganti dengan distribusi berekor tebal atau V-tails ya. Kalau tadi pakai M estimation, kalau ini pakai V-tails ya. Misalnya pakai double eksponensial ya. Jadi errornya ini bisa diganti dengan distribusi lain ya. Misalnya double eksponensial C student atau pakai skew normal dan lain sebagainya. Jika diasumsikan double eksponensial atau yang parameternya 0 dengan 0, sigma kuadrat, regresi tersebut dinamakan sebagai regresi median. Ya. Di R model ini menggunakan package Quantrack. Ya, nanti silakan di install package-nya Quantrack ya. Library Quantrack seperti ini. R code-nya ya, R key ya. Jadi regresi Quantrack. Nah, Y X1 X2 data DF tahunnya. Nah, ini harus di definisikan ya, tahunnya 0,5 ya, hasil estimasinya. Oke, selesai.